Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 4 Agustus 2025. IHSG terkoreksi cukup dalam dan grup MTech mulai menunjukkan uptrend. Apakah ini saatnya kita switch portofolio kita ke beberapa emiten di luar emiten Konglo? Kemungkinan besarnya seperti itu. Inilah IHSG kita yang terkoreksi 0,97%, sempat terkoreksi 1%, kemudian ada penguatan, hanya pantulan sesaat. Value transaksi hari ini 14 triliun dengan foreign buy 3,3 triliun, foreign sell 4,3 triliun. Beberapa emiten yang diakumulasi asing adalah TLKM 77 miliar, DSSA 47 miliar, MTech 30 miliar, Inco 27 miliar, UNTR 26 miliar, Dewa 25 miliar, Antam 23 miliar, UNVR 14 miliar, Akra 14 miliar, dan seterusnya. Kemudian emiten yang didistribusi asing adalah emiten yang ARB. Di closingnya akhirnya ARB. Melemah 14%. BBRI 214 miliar asing jualan. BMRI 158 miliar, Toba 87 miliar, terkoreksi cukup dalam juga Toba ini. Raja 79 miliar, terkoreksi cukup dalam juga padahal kemarin menguat cukup tinggi. BBCA, BBNI, NKP terkoreksi, Ratu juga terkoreksi cukup dalam 7%. PGO 39 miliar, Cuan 30 miliar, ya grup APP terkoreksi juga. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum itu kita akan tunjukkan bahwa kita sudah pantau Bukalapak sejak tanggal 31 Juli. Ya, ini sejak tanggal 31 Juli sudah kita masukkan watchlist kita. Bukalapak masih di harga 150 dan pada perdagangan hari ini menguat sampai 170-an. Begitu pula dengan MTech. Elang Mahkota Teknologi juga sudah masuk watchlist sejak dia berhasil breakout resisten 620 di sini. Nah, setelah menguat di sini sempat ada koreksi sehingga kita dapat average di 600 sampai 620-an. Ini watchlist kita di membership. Maka bagi sobat trader yang ingin dapat watchlist seperti ini, silahkan bergabung ke membership Joy Trader. Ada analisa dengan video, ada analisa dengan tertulis. Tentu analisa dengan video penjelasan ini lebih lengkap, lebih konkret daripada yang tertulisnya. Maka silakan klik join di YouTube membership Joy Trader. Begitu pula dengan Asri yang sudah masuk watchlist untuk perdagangan hari ini 4 Agustus. Hari ini menguat cukup tinggi. Ini kita upload 2 hari yang lalu. Karena ada akumulasi bagus, maka kita masukkan watchlist untuk perdagangan hari ini dan sempat terkoreksi. Kalau sobat trader dapat di harga 155, lumayan. Harusnya sudah floating profit cukup lumayan. Bagi sobat trader yang memantau video kita dan ada yang spekulasi buy. Kalau beberapa member mungkin masih ada average di 140-an. Kita bahas IHSG kita yang terkoreksi pada perdagangan hari ini. Breakdown 7470-an. Seperti yang kita bahas beberapa waktu sebelumnya, potensi ke EMA 20. Harapan kita memang seperti itu, terkoreksi sampai EMA 20. Kemudian ada rejection, kemudian menguat lagi. Namun tidak kita sangka bahwa yang membuat IHSG terkoreksi justru emiten-emiten Konglo, termasuk AMMN yang pada perdagangan hari ini ARB. Di luar dugaan memang. Namun secara teknikal harus koreksi. Ya, secara teknikal harus koreksi. Kita lihat emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Mulai dari ADI. Meskipun banyak emiten terkoreksi, namun di top gainer-nya cukup berimbang ya. Di halaman top gainer ini yang paling tingginya sudah 6%-an, sehingga tampaknya cukup berimbang. Kalau sobat trader ada yang mantau market hari ini, harusnya tetap bisa dapat profit. ADI pada perdagangan ini menguat 6,50%. Secara fundamentologi ada akumulasi cukup bagus. Potensial menuju ke 270 sampai 280 cukup besar untuk ADI. Secara teknikal ini sedang sideways lebar. Namun harapannya tidak lebih turun dari 222. Low, higher low, higher low. Jika berhasil berikut 280, potensial ke
290 ke 300. Kembali uptrend lagi untuk AD, sehingga ini baru kenaikan pertama dengan volume cukup bagus. RSI juga baru golden cross, sehingga masih ada kemungkinan AD untuk lanjut menguat. Jika ada koreksi, silahkan untuk spekulasi buy AD. Kemudian ada CARE. CARE pada barang hari ini berhasil breakout previous high. Wow. Tambah menarik ini CARE. Berhasil breakout resisten sebelumnya di 250, closing di 254. Secara teknikal, emiten ini memang kadang pergerakannya susah ditebak. Di sini tiba-tiba dibanting. Naiknya kadang pelan-pelan, koreksinya kadang cukup dalam. Kalau memang yakin dengan emiten ini, maka yang punya dari ke bawah kemungkinan sudah bagger karena ini sudah naik dari 70, dari 80. Oh, dari 80 sekarang sudah di 254. Entah ada apa di emiten ini, namun secara teknikal emiten ini ranging, sehingga kalau tidak siap dengan emiten yang ranging seperti ini, lebih suka dengan emiten yang volatil, maka emiten ini bisa dikesampingkan. Kalau mau spekulasi buy on breakout, ini tampaknya waktu yang tepat. Hold selama berada di atas MA20. Potensial ke 270 sampai 300 cukup besar untuk CARE. Disclaimer. Kemudian PEG yang kemarin baru masuk info-info dari YouTube Overpost Leon Hartono. Ternyata pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi di awal sesi. Jika kita lihat dengan time frame 1 menit. Di awal sesi langsung naik. Kemudian tiba-tiba naik cukup tinggi dan akhirnya menguat. Menguatnya cukup solid 6,96%, padahal jika kita lihat teknikal pada perdagangan 1 Agustus ini seperti markup. Namun ternyata turun untuk naik. Secara terminologi ada akumulasi oleh AKZP asing 3 hari terakhir tampak masuk. Jika kita lihat secara teknikal ini sebenarnya cukup bagus ya. Potensial breakout ascending triangle. Ascending triangle terbreakout pada perdagangan kemarin dan hari ini. Potensial lanjut menguat ke 4.500 sampai 5.000 cukup besar untuk PEG. Disclaimer. Kalau punya daya ke bawah masih bisa di hold. Sebelumnya kita berani masukkan trading di sini, namun saat ini untuk kita masukkan trading cukup high risk. Karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Meskipun secara teknikalnya juga cukup bagus. Lalu ada SMIL, Harum. SMIL masih lanjut menguat. Dari watchlist gratisan kita ternyata masih lanjut menguat. Sudah 52%. Ya, beginilah karakter emiten crossing. Sekalinya naik, sekalinya turun, ya turun. Selamat kalau ada yang masih hold dari trading kita. Akumulasi hari ini bagus. Ada ZPAK yang masuk, asing ada masuk 7 miliar. Secara teknikal potensial ke 350. Target berikutnya kenaikan dari SMIL. Yang jelas sudah cukup bearish ya. Kita skip saja. Kalau belum ada yang punya, skip saja karena bisa saja dibanting seperti ini. Yang perlu diingat adalah berkaitan dengan risk rewardnya ya. Kalau risk rewardnya menarik bisa spek buy, kalau risk rewardnya tidak menarik ya di skip saja. Kemudian Harum. Harum hari ini langsung hit TP1 kita. Kita masukkan buzzer untuk perdagangan hari ini, namun ternyata tiba-tiba open gap up. Menguat dengan volume cukup bagus, menguat 7,86%, namun secara fundamentologi tampak biasa saja, netral. YUCCDH masuk, ODYPKI keluar. Potensial ke 910 sampai 950 ke EMA 200 cukup besar. Jika berhasil breakout MA 200-nya, potensial kembali uptrend lagi untuk Harum. Ini baru permulaan. Bagi yang punya average di harga bawah 900, potensial upside cukup bagus untuk Harum jangka menengah. Mengingat beberapa emiten nikel yang lainnya juga sudah tampak penguatan, termasuk Inco. Kita lanjut dulu APLN. APLN hari ini berhasil breakout resisten
di 105. Sebelumnya kementok 105 sini koreksi dalam sekali. Kementok 105 koreksi, hari ini terbreakout dengan volume cukup bagus. Akumulasi juga tampak bagus. Selamat kalau ada yang punya APLN. Namun kita punyanya ASRI ya, kita pilih salah satu saja. Pergerakannya berbarengan, lebih volatil ASRI bahkan. APLN ini kadang menguat, koreksi. Cenderung ranging ini juga pergerakannya. Kalau ada yang punya setelah bertahan di atas 100 masih bisa di hold, sudah breakout EMA 200, potensial ke 115 sampai 120 cukup besar. Sebelumnya ini menguat sampai ke 135-an. Sehingga target resistance ini kemungkinan juga bisa kembali tersentuh untuk APLN. Kita lihat Inco dulu. Inco hari ini menguat 5,90%. Dengan akumulasi yang cukup bagus, asing 3 hari terakhir masuk, bahkan hari ini masuk cukup besar, 27 miliar. Potensial breakout 3.800 ya. Ini kebentuk 3.800, tanpa berhasil breakout, namun ternyata false breakout, turun. Ini jika berhasil breakout 3.800, potensial ke 4.000 cukup besar. Kondisi uptrend, kita buat yang di sini, sideways, bertahan di EMA 50, 2 hari terakhir kemudian mantul. Namun saat ini sudah sampai resisten cukup high risk. Kalau mau spekulasi buy bisa tunggu koreksi ke 3.700 ke bawah untuk Inco. Kemudian JAR. JAR pada perdagangan ini cukup volatil, sempat menguat sampai ke 830, akhirnya closing di 775. Secara fundamental tampak distribusi oleh OD-SQ. Ya, hati-hati. Jika kita lihat SQ sudah jualan, maka hati-hati yang nampung YP, YB, XC, GR. Secara teknikal masih belum mampu lanjut menguat untuk JAR, masih volatil untuk beberapa waktu ke depan. Namun karena masih belum mampu breakout previous high di 850, maka rawan terkoreksi kembali ke 750 sampai ke 700. Low-nya ada di 680. Nah, nanti kita pantau lagi kalau JAR sudah sampai di 680, jika bertahan di situ, maka mungkin menarik untuk spekulasi buy kembali untuk JAR. Kemudian BBHI. BBHI perbankan yang masih cukup uptrend, strong uptrend. Koreksi 4 hari, tampak pola bearish divergent bahkan ini menguat namun oscillatornya turun. Ternyata hari ini mantul 9,16% menguat, akumulasi masih cukup bagus. Tertahan EMA 20 di level 1200. Ini koreksi cukup dalam. Ini juga di awal sesi koreksi cukup dalam namun kemudian menguat. Cukup volatil maintain ini, namun kondisinya cukup uptrend. Potensial lanjut ke 1450 sampai 1500 cukup besar secara teknikalnya. Karena volume tanggal 24 Juli di sini juga cukup besar. Ini sedang dalam proses participation untuk masih akan lanjut menguat. Secara teknikal kurang lebih trennya seperti itu. Kemudian ASRI. Alam Sutra Realty, ya ini yang kita gambarkan. Oh, sudah sampai TP2 ternyata. Selamat bagi sebenarnya ada spekulasi buy ASRI pada perdagangan hari ini. Sempat terkoreksi ke 156-an ya. Low-nya di 155, harusnya dapat 156, 157. Secara metodologi ada akumulasi, berhasil breakout previous high di 170. Ini kepentok 170 kemudian koreksi. Hari ini closing 173, potensial ke 160 sampai 190 cukup besar untuk ASRI. Bagi yang sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold. Bagi yang mau spekulasi buy, silahkan cicil-cicil saja karena ini sedang dalam kondisi strong uptrend. Kalau koreksi beli, koreksi makin dalam beli. Kemungkinan bisa ke 190 sampai 200 cukup besar untuk ASRI. Karena volume beberapa waktu belakangan juga cukup bagus. Waktu yang tepat hari ini dapat ASRI. Kemudian CDIA, ARA, semoga besok lanjut. Lalu ada
ya MTEK. Oh, dari buka dulu. Bukalapak hari ini menguat 5,3%, closing di 166. Secara fundamental tampak small distribusi. Yang keluar DPYU, namun secara keseluruhan tampak akumulasi cukup bagus. Asing ada masuk 4 miliar hari ini baru saja breakout resistance code-nya di 150, sehingga jika ada koreksi ke dekat 150, justru kesempatan band on weakness untuk Bukalapak. Potensial masih lanjut ke 180, 190, bahkan bisa ke 200 cukup besar untuk Bukalapak. Namun, emiten ini tidak lebih volatil daripada SMA dan MTEK. Maka silahkan dipertimbangkan. Jika sebenarnya belum punya SMA dan MTEK, Buka bisa menjadi alternatif karena pergerakannya yang belum rally, potensial rally juga cukup besar. Namun kalau ingin yang volatil dan siap untuk cicil-cicil, SMA dan MTEK mungkin bisa jadi solusi. Namun membership kita sudah dapat di harga bawah. SMA sudah dapat di harga 180, bahkan di member Porto TW Jumbo dan Jumbo sudah kita ingatkan saat terkoreksi di 190-an ini, kita ingatkan kembali, SMA bisa spek buy. Jika sampai ke closing hari ini, kita ukur 25%, jika sampai high-nya 30%. 25% sampai closing hari ini. Selamat bagi yang spekulasi buy SMA sesuai dengan watchlist Joy Trader beberapa waktu yang lalu. Begitu pula dengan MTEK. MTEK ini sudah hit TP3 lebih bahkan ya. Selamat bagi yang spekulasi buy MTEK sampai closing 19,53% dari saat kita masukkan watchlist. Secara fundamental untuk MTEK ada akumulasi yang cukup bagus hari ini, sehingga potensial lanjut ke 800 sampai 900 cukup besar. Baru saja breakout resisten di 600 sampai 620, maka kemudian rally cukup kencang untuk MTEK. Ya, breakoutnya kemarin, rally-nya hari ini. Selamat kalau ada yang spekulasi buy MTEK. Kita beli di waktu yang tepat ya. Beli langsung running. Karena marketnya cukup bagus beberapa waktu belakangan. Kemudian kita singgung sebentar bahwa hari ini kita day trade DKHH dan PAMG. Keduanya running. DKHH dapat di 71. Hari ini sempat langsung lompat ke 71. Kemudian tampak volume cukup bagus. Maka kita masukkan fast trade. Kemudian hari ini ARA 33,87%. Secara metodologi untuk DKHH ada CPMG, average-nya di 80,81. Wah, cukup menarik. Closing di 83. Berarti dapat di harga atas. Maka ini potensial lompat cukup besar. Jika tidak langsung lompat justru koreksi dulu, maka kesempatan untuk spekulasi buy on weakness untuk DKH karena average mereka cukup besar ini. CPMG XAAZ. Selamat bagi sobat yang fast trade di DKH, profit. Kemudian fast trade lainnya ada PAMG yang hari ini langsung menguat ke 86, 85. Kemudian kita spekulasi buy di under 85. Under 85 dan setelah itu sempat ada menguat sampai ke 92. Ya, YPC saja. Semoga ada sobat yang juga bisa profit. Tadi ada yang memang sabar menanti kenaikan PAMG dan ternyata di sesi kedua diberi kenaikan dan bisa TP di range 90. Akumulasi hari ini cukup bagus, XL, namun yang akumulasi bandarnya XL. Ini jika ada koreksi kembali ke dekat 80, 78, tampaknya cukup menarik untuk PAMG. Ya. Masih akan cukup volatil untuk beberapa waktu ke depan. Entah ada sentimen apa di emiten ini. Yang jelas ini tampak menarik untuk trading cepat. Kita lanjut. PAMG udah, NCKL. NCKL 2 hari terakhir rally. Hari ini menguat sampai ke 1000 high-nya. Kemudian closing di 965. Menguat 18,40%. Secara fundamental akumulasi cukup bagus, 2 hari terakhir volume cukup bagus. Mohon maaf bagi sobat yang belum spekulasi buy di NCKL karena mendengar apa yang Joy Trader sampaikan di
Discord. Namun harapan kami Sobat Trader juga ada yang profit di NCKL karena melihat kemarin berhasil breakout EMA 200 dengan volume cukup bagus. Untuk NCKL potensial ke 1000 ke atas cukup besar. Ini baru mulai ya, ini baru mulai. Entah ada sentimen apa di NCKL, yang jelas ini baru mulai. Bisa pertimbangkan untuk spekulasi buy jika turun di bawah 900 nanti kita pantau-pantau area mana yang cukup menarik untuk spekulasi buy NCKL. Kemudian film. Film hari ini 23,50% menguat. 2 hari terakhir menguat cukup tinggi, asing terus masuk. Akumulasi hari ini ada IFAK. Potensial ke resistance berikutnya di 2700. Kemarin closing di 2000. Dan hari ini langsung breakout resistance psikologis 2000 kemudian rally. Kondisi saat ini akan cukup menarik untuk film jika berhasil bertahan di atas support psikologis 2000. Jika ada koreksi ke 2000, maka nanti kita pantau lagi. Kalau sudah ada rejection, kemungkinan akan cukup menarik untuk spekulasi buy di dekat 2000 untuk film. Lalu koin. Koin hari ini lanjut arah setelah dibuka FCA-nya dan besok CDIA juga dibuka FCA-nya, kemungkinan besar juga akan bisa arah seperti halnya koin. Semoga saja kemarin ada sobat trader yang secil kembali CDIA bisa profit cukup besar. Hari ini koin volumenya besar karena tidak FCA, akumulasi besarnya di MG. MG average di 987 yang membuat arah MG masuk cukup besar. MG KI LGCP jualan. Sedangkan kita coba lihat CDIA, fundamentalnya seperti apa. Sama. CDIA menuju all time high-nya. Besok FCA dibuka arah 25%, potensial cukup besar. Meskipun ada MG XL, namun mereka juga bisa berharap profit maksimal, maka kemungkinan besar akan bisa arah untuk mereka ini juga pengen jualan di harga arahnya ya. Tidak serta-merta MG yang suka banting jualan kemudian harganya turun, ya tidak serta-merta seperti itu. Mereka juga pengen jualan di harga atas, sehingga ketika sudah di harga atas ya kemungkinan kita juga bisa cicil jual. Entah masih akan arah berapa kali, yang penting kita sudah floating profit. Bagi sebenarnya yang ada spekulasi buy CDIA kemarin saat ARB, kita ajak memang di membership bahwa kalau koreksi justru kesempatan untuk spekulasi buy CDIA. Lalu kita bahas emiten yang terkoreksi dari AMMN. AMMN, wow. Kita buat yang terima di sini sempat running profit hampir sampai target kita 9.000, namun ternyata kepentok resisten. Kepentok resisten di 8.750. Kepentok, kemudian koreksi. Hari ini lanjut koreksi cukup dalam. Distribusi besarnya adalah asing. Asing jualan 226 miliar. AKBK. Nih, jualan cukup besar asing. Ya, nampung domestik jelas nih. Pahlawan bursa. Ini running ya, tidak kena TP maksimal, namun sudah floating profit harusnya tetap bisa TP, tidak kena cut loss karena running duluan. Secara teknikal untuk AMMN ini akan cukup menarik untuk trading cepat besok jika AMMN terkoreksi cepat ke area 6.700 sampai 6.800. Harusnya jika koreksi ke sini kemungkinan besar akan ada pantulan, entah pantulan sesaat atau pantulan lanjutan. Ya, kita manfaatkan pantulan sesaat saja untuk bisa profit di AMMN. Area 6.700 sampai 6.800. Namun juga kita lihat lagi nanti bid overnya seperti apa. Kalau mau cuan kurs di AMMN kurang lebih strateginya seperti itu.
Kemudian grup Pak PP, cuan. Cuan ini gagal ya, karena stop loss. Nanti kita update di membership. Mohon maaf kalau ada yang terkena cut loss cuan. Yang jelas di sini sempat running profit. Kita update ulang karena pas di EMA 20 ternyata gagal. Kita harapkan tahan EMA 20 kemudian rebound, ternyata terkena EMA 20 malah jebol lanjut. Yang keluar AGLG, ternyata ada MG yang nampung. Secara proxum tampak cukup bagus, ada MGBK CC yang nampung. Tertahan di low 1380 ya. Ini menjelang MSCI. Beberapa hari lagi tanggal 8 di sini nanti MSCI ya, nanti kita lihat saja. Untuk saat ini emiten Pak PP kita wait and see dulu. Kalau mau spekulasi buy nanti ketika memang emiten ini sudah jelas MSCI saja. Ketika sudah jelas nanti bisa spekulasi buy cuan lagi. Kemudian kita lihat PTRO juga. PTRO juga breakdown 520 dengan volume yang cukup besar. Secara terminologi distribusi YUCCBQ masih tampak biasa kalau di sini distribusinya. Kondisi cukup uptrend. Ini kalau koreksi ke 3.300 menarik. 3.300 ke bawah akan menjadi area yang cukup menarik untuk PTRO secara teknikalnya. Ya, namun juga kita lihat nanti sentimen MSCI-nya seperti apa. Jika sentimen MSCI-nya negatif, ya mungkin kita skip dulu, kita beralih ke emiten-emiten lain yang dalam kondisi sentimennya bagus. Itulah beberapa emiten cuan aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.